Perkenalkan, nama saya Natalie Tika Jumarni. Saya mahasiswa Perwitis Dasrukam. Saya tingkat 2 semester 4. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi perawatan bayi dengan fototerapi, mata kuliah yang diampu, keperawatan anak. Hiperbilirubin ini terjadi 60% pada bayi baru lahir. Bilirubin ini juga bukan merupakan sebuah hal yang berbahaya sehingga dapat dikendalikan. Yang kedua, 60% bayi akan mengalami ikterus. Yang ketiga, paralogis, yaitu kadar bilirubin tidak terkonjungsi atau indirect, yaitu berupa ikterus yang nyata pada minggu pertama kehidupan. Yang keempat, hiperbilirubin, yaitu berat dapat menyebabkan kerusakan otak permanen yang serius. Selanjutnya, perawat bayi dengan fototerapi, yaitu kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, perawatan bayi saat fototerapi membutuhkan monitoring ketat dari perawat. Yang kedua, peran perawat menjadi sangat penting. Yang ketiga, mencegah terjadinya cedera. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fototerapi. Fototerapi adalah menempatkan bayi di daerah sumber sinar lampu halogen atau blue fluorescent, yaitu prinsip kerja fototerapi, yaitu bilirubin yang tertumpuk di kulit akan diubah menjadi fotobilirubin dan produk-produk dari oksidasi bilirubin. Ketiganya akan masuk dalam sirkulasi darah dan berikatan dalam albumin atau protein darah. Lalu dibawa ke hati dan ginjal. Selanjutnya dikeluarkan dari dalam tubuh bayi lewat tinja bayi melalui air seni. Yang dimaksud dengan air seni ini adalah kencing bayi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perawatan bayi dalam fototerapi. Yang pertama, menempatkan bayi 45-60 cm di bawah sinar fototerapi. Yang kedua, tutup mata bayi dengan pelindung mata, yaitu seperti kertas karbon ditutupi kaca steril untuk melindungi retina dari kerusakan akibat paparan cahaya. Selanjutnya yang nomor 3, ganti pelindung mata setiap 8 jam. Yang keempat, observasi suhu secara ketat atau hindari hipertermia. Yang kelima, berikan cairan sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, observasi dan konsistensi BAB. Yang selanjutnya, observasi odikit kulit. Selanjutnya, hiperbilirubin. Hiperbilirubin ini adalah peningkat kadar bilirubin dalam darah melebihi normal yang ditandai dengan ikterus, yaitu perubahan kulit, sklera, dan kuku. Yaitu selanjutnya, peningkatan kadar bilirubin dalam darah neonatus umum terjadi pada neonatus. Yang selanjutnya, yang ketiga, jika terjadi peningkatan nilai serum bilirubin yang lebih tinggi dari 6-7 neonates akan mengalami tanda-tanda seperti yang dikatakan Wilson 2004 tadi. Selanjutnya, penyebab inkompatibilitas, yaitu seperti ibu memiliki rhesus positif sedangkan bayi memiliki rhesus
negatif atau ibu memiliki golongan darah A, B, atau AB. Bayi yang prematur karena kurang matangnya pada fungsi hati. Selanjutnya, bayi yang memiliki kelainan pada fungsi hati dan gangguan kesehatan lainnya. Selanjutnya, bayi yang mengalami infeksi juga mengalami gangguan fungsi hati. Selanjutnya, bayi yang memiliki kekurangan cairan. Bayi yang mengalami kekurangan enzim mengalami kekurangan enzim G6PD, yaitu yang berfungsi memperkuat dinding sel rahim merah. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor resiko. Faktor resiko ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu faktor maternal, faktor perenal, dan faktor neonatus. Yang pertama saya akan menjelaskan faktor maternal, yaitu seperti ras atau kelompok etik tertentu, seperti Asia, Amerika, Yunani. Sedangkan kompleks kemampuan seperti DM dan ABO. Yang kedua, faktor parental, trauma lahir atau hemokosis, dan infeksi seperti bakteri, virus, dan parotosa. Sedangkan faktor neonatus seperti faktor genetik, seperti obat, yaitu rendahnya asupan ASI, manifestasi klinis yaitu dehidrasi, pucat, trauma lahir, letargi, PTEQ, mikrosefali. Selanjutnya hepatosepalogali, yang selanjutnya mofalitis dan massa abdomal kanan, yang terakhir feses dempul. Sedangkan pembagian interus menurut metode Kramer yaitu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu terdiri dari 3 derajat ikterus kadar bilirubin, darah ikterius, dan perkiraannya. Tata laksana hiperbilirubin. Yang pertama, tingkatan frekuensi pemberian nutrisi. Yang kedua, membantu ibu memelihara persediaan ASI. Yang ketiga, evaluasi BAB. Yang keempat, monitor kadar bilirubin atau total bilirubin serum yang disingkat TSB. Yang kelima, melakukan fototerapi apabila level bilirubin meningkat secara signifikan. Selanjutnya, pada kadar bilirubin yang terlalu tinggi, bayi perlu juga dilakukan transfusi tukar. Yang terakhir, jika bayi dapat menghisap, anjurkan ibu menyusui secara dini dan beri ASI eksklusif lebih sering minimal 2 jam. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dari saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.